bahwa pertanggal hari ini program ini dinyatakan ditunda. Tapi belum tentu 2018 diberhentikan. Sekarang kok dinaik ini lagi, habis duit negara ini kayak cerita panas sebenarnya ini kan. Tadi kopi kita belum datang padahal. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Oh, kayak di TV-TV ya perasaan. Perasaan kayak kita baru semalam mengudara, sekarang mengudara lagi. Iya. Kita mengudara ya? Ya, mengudara ya, mengudara. Makasih pantun udah. Hari ini kosong. Tapi sebelumnya terima kasih banyak kepada sahabat podcaster yang kemarin sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir dan katanya lumayan ya penontonnya ya. Alhamdulillah khair ya. Sampai Masyaallah tabarakallah sampai 1000-an lebih. Ya, operator ya. Operator udah meninggalkan bangku udah bahaya ini. Itu ya. Udah kayak gini. Dia cari posisi aman dan nyaman. Dia kembali bersama Kuyan Juda dan saya Zen. Di hari ini hari Jumat kita seperti biasa berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang perlu kita kupas dan sore hari ini tetap ya di podcast Nera ya. Iya. Ya ini yang mau kita bahas. Temanya sore hari ini adalah Tapera, Logic or Magic. Ini ada bau-bau kayak ini ya, siluman-siluman gitu, magic. Kok siluman magic? Apa ini? Magic kok. Illusion ya. Yeah. Sesuatu yang kayak nggak mungkin tapi mungkin, tapi nggak mungkin tapi mungkin gitu. Yeah, mungkin nggak mungkin gitu. Betul. Lagi heboh ya, lagi heboh ya. Lagi heboh. Dan memang hampir 2 pekan kurang lebih menyita perhatian masyarakat khususnya para netizen di luar sana, termasuk juga mungkin sahabat podcaster nunggu kira-kira Naira Podcasting komentarnya apa gitu kan. Mungkin kita kan super pede aja nih dalam perkara ini. Ya. Kita ikut aja, ikut arus, ikut yang lagi tren, ikut lagi apa yang zaman inginkan ya udah. Kita coba untuk ngeri kali ya. Apa yang zaman inginkan serahkan diri kepada mereka. Ya. Sabar ya. Untuk membahas tentang Tapera ini, memang pertama kita kemarin tuh ketrigger dengan beberapa konten yang seliweran di media sosial. Banyak kan? Dengan beberapa cemoohan. Wah, pokoknya dengan segala macam caci maki juga ya. Tapi kita nggak akan hari ini ada caci maki. Nggak akan. Cuma kita copy paste aja video mereka. Dan nggak tanggung-tanggung kita menghadirkan 2 narasumber ya. Biasa di luar, karena ini kita udah tarik ke dalam. Ada Ustadz Tommy. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Iya, Ustadz Tommy ya. Tadi pagi kita ketemu ya. Alhamdulillah cek. Kaget juga. Ustadz Tommy di UMKM gitu. Ini pasarnya mau direbut juga namanya ya. Karena kan sepantaran, sama-sama bergerak di dunia akademisi. Oh baiklah. Ya, jadi makanya yang kayak gitu dia agak bersenggol-senggol. Oh begitu. Ada ini ya, ada irisan-irisan ya, itu ya. Ada ketemu. Dan satu lagi narasumber kita. Ini om kita ini ya. Sangat senior ya. Katanya umurnya 25 tahun. Iya, kita saksikan aja. Om Rizanul Arifin ya. Assalamualaikum. Umurnya memang 25 tahun, pengalaman 25 tahun juga. Hormat suhu gitu ya. ledek kali 25 tahun pengalaman gitu. Ya, kita ngomongin serius nggak sih? Ya, ini serius loh sebenarnya, serius. Santai, Ini serius nih. Ya. Serius kita hari ini omongan ini ya. Terus ketawanya. Beda Om, yang jelas kalau untuk kali ini agak serius. Agak lain ketawanya. Agak lain ya. Ini kali kedua kita ngundang Om Rizanul ya. Karena kemarin sempat kita enaknya manggilnya apa sih Om? Biar pendek gitu, jangan panjang-panjang kali. Ada pengen panggil abang. Dua suku kata ini agak susah disebutkan. Kita kan di Medan. Semalam Kalau di Medan tuh panggilannya cuma abang ya. Gitu aja ya. Lebih gaul ya. Enggak, kalau dulu sih datang ke Medan manggilnya kakak semuanya. Oh gitu. Kakak. Bener, di sini kakak ternyata kan pramuka ya, pramuka. Enggak, kakak pramuka. Kakak itu harus yang rambutnya panjang-panjang gitu. Iya. Kalau di Jawa kan kakak tetap juga laki-laki dipanggil kakak. Entahlah, aku udah lama di Medan, aku taunya abang. Ya kebetulan Om Rizanul ini kan rambutnya panjang, jadi nggak usah diperdebatkan. Rizanul Arif. Rizanul Arifin. Iya, makanya udah mulai membuli kita jatuhnya. Stop bully. Ya,
Untuk membahas terkait dengan tapera ini dan kenapa begitu heboh di masyarakat, kayaknya perlu juga kita mengutip sedikit beberapa cuplikan video penjelasan dari yang empunya hajat ya terkait dengan tapera ini agar kemudian tergambar ya, supaya satu frekuensi nih kita yang pengen bahas ini dengan sahabat podcaster luar sana yang menyaksikan acara ini secara langsung. Kami juga menantikan komentar atau pertanyaan dari sahabat-sahabat podcaster yang di luar sana. Berada ya. Iya, hari ini katanya Wak Mar mau sponsori Naira Studio Podcasting ngasih kopi gitu. Jadi kita tunggu nih. Masya Allah, tabarakallah. Kalau berani dia datang. Wak Mar, tadi Bang sampai jam 1 hampir aku nyanyi karaoke di tempat dia. Sponsor seperempat ini datangnya dari Wak Mar ya. Jadi kalau memang nanti ada penanya yang terbaik, kayaknya Wak Mar wajib kasih kopi terbaik dan permintaan dari sahabat podcaster di luar sana. Kita bantu ini juga ya, Iya. promo-promo ya. Kita bantu bully aja kopinya. Ngomong-ngomong tentang kopi, di depan Cikgu ini juga pakar kopi, udah punya alat dari yang mulai mini, sedang sampai yang paling gede 1 drum. Serius? Iya. Oh pantesan lah tadi memang bener lah, cocok lah di UMKM. Kopi. Nah, yang apa kita sajikan pada kesempatan hari ini nanti kita relatedkan sama perspektif Islamnya seperti apa sih itu ya. Masya Allah, tabarakallah, udah mulai lancar ya. Oke, operator, mungkin untuk tayangan pertama kita munculkan dulu bagaimana sih sebetulnya penjelasan tentang tapera ini sendiri. Silakan. Ya semuanya gitu. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau tidak mampu, berat atau tidak berat, seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 26 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya produk ya semuanya gitu. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung mampu atau tidak mampu, berat atau tidak berat, seperti dulu waktu Oke. Ya. Disampaikan sama beliau bahwasannya ya biasa awal-awal kan memang masih presiden kan? masih ya dengan Bapak Presiden kita Iya, yang kita soalnya cintai. kan sudah pemilihan ini, udah pemilihan. Masih kan belum serah terima jabatan kan? Iya. Sertijab ya. belum serah terima Haji mumpung. berkas-berkas. Mumpung masih presiden. Oh iya, wajar. Betul juga. Astagfirullahaladzim. Sambil- Ya, pokoknya biasa di awal-awal setiap ada kebijakan ya mungkin karena penyesuaian mungkin dianggap kayak yang kaget-kagetan ya pasti ada reaksi-reaksi lah ya sama seperti waktu penerapan BPJS gitu kan. betul, Walaupun sebenarnya tentang BPJS juga nggak selesai juga sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih bermasalah ya. Ini ada muncul lagi tentang tapera gitu kan. Tapera ya. Baik, nah bagaimana kemudian kita mendiskusikan persoalan ini? Tadi kita sudah jelasin ada 2 narasumber kita. Nah kita minta pendapat dari Om Rijal dulu ya. Ya, Kira-kira gimana nih tanggapannya Om? Tadi kan What do you think about the tapera? Aku bingung dengan magic atau logic. Logik ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kurang dekat Om dengan mikrofonnya. Kenapa aku bilang antar magic sama logic itu ya? Kok pas kali kalian kasih judul itu? Tepuk tangan dulu ya sampai ngasih judul kan. Coba lo bayangkan, ini kalau menurut catatanku nih, aku baca lagi catatan. Tapi Om sorry, aku potong dulu sebelum dijelasin. Aku kasih tahu bahwa pertanggal hari ini program ini dinyatakan ditunda. Tapi belum tentu di cancel. Aku kadang payah kalau denger dia cakap. Boleh lanjutkan silakan. lanjut. Ini tahun kalau nggak salah aku tahun 2016 atau 2018 pernah ditutup ya. Dulu Taperum. Oh, berubah nama gitu. Dulu tabungan perumahannya itu hanya untuk PNS. Oke. Itu juga cicilan murah. Kalau kulihat di catatanku golongan 1 cuma bayar 3.000 perak. Ya. Tahun berapa tuh? Iya tahun-tahun 1900-an bro. Mungkin tapi nggak hebohnya sebo sekarang karena kita swasta juga dipotong itu masih masalahnya. Tahun 2000-an kok, 2018 ditutup. Ya. 2018 diberhentikan. Sekarang kok dinaikin ini lagi, habis duit negara ini kayaknya. Sepertinya. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Itu di situ lah yang logiknya mah. Aku justru di situ uang negara udah habis. Payah aku nyarinya dari mana?
kemarin Habis dibikin buat apa? nggak tahu lah ya nggak tahu lah, dia lah yang tahu itu lah. Terus kemarin UKT Ya betul. ya kan dicobanya UKT Nggak berhasil. Terus apa lagi ya kemarin yang nggak berhasil juga? Pajak. Hah? Masih pajak berjalan? Enggak, pajak yang kemarin Pajak tebas. 12%. 12%. Jalan, udah berjalan. 12% naik, cuman pajak bahan pokok yang belum. Ya betul. Nah, pajak bahan pokok dari Yang berapa direncanakan, ya. dari berapa hal itu kelihatan tak pernah yang lebih logik itu uang negara habis. Jadi harus dikumpulkan secara cepat. Siapa yang paling cepat Bisa mendatangkan sumbernya itu ya. Sumbernya itu ya dari pegawai yang kerja lah. Nah, yang kerja berapa orang? Sebenarnya yang kita luar biasa itu ada yang menemukan idenya ini ya. Ya, kalau itu magic, nggak nampak orangnya. Kalau itu magic, itu magic ya di situ ya. Nggak nampak orangnya. Terus yang aneh ya, kalau dulu pegawai negeri itu paling mahal cuma 10.000, itu golongan 4. Sekarang coba gaji kalian coba berapa sekarang? UMR lah kita anggap ya. Gaji siapa ya UMR ya? Ya kita anggap lah semua sekarang rata-rata aja lah UMR. Gaji siapa itu UMR? Ada 2 juta UMR di Medan aja kita bilang. Iya. Berapa UMR di Medan? 2,5 juta. 2,7 lah. 2,5 aja lah kita 2,5 bilang. lah ya. 2,5. Ambillah 3% dari 2,5. Kali sekian juta. Itu Medan aja. Iya. Ya kan lumayan. Ini ada 5 bulan lagi sampai habis masa jabatan. Ya kan? Kalau kuhitung kemarin, iseng-iseng hitung dari jumlah pegawai yang ada sama prediksi Ini pegawai yang negeri sama yang swasta semua ya? lah, semua pekerja yang menghasilkan duit Totalnya adalah sekitar 190 T. Tapi itu hitungan aku ya, dengan UMR yang komil rata-rata aja 3 juta. beda dengan hitungan Ibu Sri Mulyani ya? Enggak, aku ngambilin 3 juta. Sedangkan di Jakarta UMR 5 juta lebih. 5 juta lebih. Tapi kalau di Jawa Tengah lebih parah lagi. Berapa? Di bawah ya rata-rata. Ya makanya aku rata-ratakan lah jadi 3 juta gitu ya. Itu kan yang UMR. Iya. Nah yang nggak UMR kayak yang golongan 4 sekarang mau dia apa? Yang dari 10.000 dipotong 3% di gajinya. Iya betul. PNS itu. Terus anggota dewan mau rubah dipotong duitnya. Iya. Aku nggak ngerti lagi itu. Itu yang secara logik kita hitung logiknya. Tapi secara magic terjadilah. Itu harus dipotong, terpotong lah itu besok. Itu ya. Oke, tapi untuk saat ini kan bisa kita katakan kondisinya masih masa tenang, di mana kebijakan ini. Jangan bilang masa tenang, tahu ini dipotong ya nggak tenang. Enggak, artinya kebijakan ini masih ditunda, di hold dulu. Iya, kebijakan ditunda, pemotongan ditunda nggak? kita nggak tahu nih sekarang apapun yang terjadi itu nggak sesuai dengan kata-kata itu banyak kali. Oh, jadi trust itu udah jadi masalah ya kalau gitu ya. Itu yang kita takut sekarang, pemerintah bikin apapun, trustnya hilang. Dibikinlah kayak gini, dia dianggap memang betul bisa bantu orang, tapi aku nggak masuk akalku lah. Iya. Tapi ada nggak sih kaitannya sama, kan ada tuh kemarin survei, bahwasannya masyarakat Indonesia ini masyarakat paling sabar di dunia. Bukan paling sabar, pelupa. Lupa kalau dia sabar dia pelupa juga gitu. Udah disakiti, udah dibohongin, udah ditipu, masih cengengesan. KKN nggak boleh, sekarang KKN luar biasa. Kan KKN. Kalau Abang N kan enggak. Oh, KDN. Tadi yang kita udah bahas di awal ya. Itu dia. Itu kan ada Abang N, ADN, gitu. Luar biasa. Kalau menurut Ustaz sendiri gimana? Dengan situasi yang ada sekarang, cocok enggak gitu loh? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puja milik Allah Subhanahu wa taala. Di sore Jumat berkah ini saya bisa kembali bersua, diundang Pak Zen, Pak Cikgu, dengan Bang, tadi Abang ya, bukan, Abang, jangan kita panggil Opung. Walaupun rambutnya pun jangan Opung. Kalau anak bilang Pung gitu kan. Kalau Om nanti semangat ya. Alhamdulillah, syukurillah. Jadi cerita kita bukan cerita hangat sebenarnya Cikgu. Cerita panas sebenarnya ini kan. Tadi kopi kita belum datang padahal. Oh gitu ya. Kalau dikatakan ini ditunda sebenarnya ini teori-teori tes underwater ini. Tes underwater itu dilihat gelombangnya. Kalau riak gelombangnya tinggi, ya stop. Tapi kalau riak gelombangnya aman tenang, lanjut.
Padahal pengennya kalau secara pribadi tsunami ya harusnya. Ya, jadi itu dia sama seperti kemarin UKT, yang lain itu semua kan tes underwater dulu, dites dulu di publik. Kalau publik ini tenang-tenang aja, kayak tadi dibilang Bang Zainul, gue bilang ya, negeri yang paling sabar kan, dizolimi pun udah sabar aja, sabar. Ya, jadi ini reaksi yang menuai reaksi yang sangat keras dari berbagai macam pihak, dari pihak buruh, kemarin juga teriak, ya juga kemarin dari aliansi masyarakat, organisasi, termasuk Apindo sendiri, pengusaha pun menolak karena pengusaha pun Pak merasakan sendiri kan, karena simulasi 3% itu 2,5% dari pekerja, ya karyawan, 0,5% dari pengusaha. Itu kalau yang kerja sama orang kan. Iya. Tapi kalau pekerja mandiri 3% dia sendiri loh. Ya itu makanya ini kan menjadi dilema di saat masyarakat ini dibebani beban yang begitu berat dengan semua biaya yang cukup mahal, kita sedang mengalami inflasi. Bahkan Presiden Jokowi bilang sendiri bahwa perputaran uang itu kering sekarang. Dia merasakan karena kering itu kolamnya kering. Termasuk Opung Luhut kan ngomong juga kemarin ya, minta anggaran dinaikkan di ambang DPR. Mau sampai saya bayar hotel pun sendiri gitu. Itu kan dia komplain begitu. Berarti indikator juga ya. Ya, indikator. Ya wajar karena hutang kita itu negara udah 8.000 triliun. Beliau serius komplain soal biaya hotel bunga hutang kita itu 450 triliun dari APBN itu masih bunga, belum hutang pokok. Jadi hanya berapa persen dari 2.000 triliun APBN itu yang dialokasikan untuk anggaran negara, belum lagi untuk birokrasi, gaji pejabat, PNS, ASN. Ya, jadi wajar semua pada minus. Gitu. Tapi kata Ibu Sri katanya aman-aman aja masih ya? Aman-aman, tapi ya itu di atas dia bilang aman. Di bawah. Yang aman kan nggak ngelihat di bawah gimana. Iya. Jadi itu faktanya Cikgu. Jadi wajar kita sebagai masyarakat, saya pun tadi khutbah Jumat menyampaikan hal ini gitu, dan kita ingin melihat solusi Islam bagaimana, karena Islam itu bukan hanya agama, itu sering kita gaungkan, tapi sebagai solusi kehidupan. Kita bukan menentang penguasa, tapi memberikan solusi. Faktanya begini, solusinya bagaimana? Tentu dalam perspektif Islam. Itu Cikgu. Baik. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan lagi, kayaknya boleh juga nih kita ambil beberapa komentar cuplikan video dari netizen yang memang kayaknya perlu untuk dipertimbangkan sebagai kesamaan akal sehat dulu kan. Ya, indikator akal sehat kita untuk kemudian menilai apakah memang yang mereka resahkan itu sama dengan yang kita rasakan gitu. Mungkin operator bisa ditampilkan video kita yang kedua, silakan. Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Dan gak ada yang minta, gak ada yang butuh. Yang ada mau nambah beban. Masa yang udah punya rumah juga wajib ikut dipotong 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam 1 bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi, wajib dipotong 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil, tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1.085.000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang gak tuh? Lagi pula kalau dengan gaji, aduh. Kalau gaji 5 juta, 1 juta lebih ya. Ya. Itu bisa kalau gimana cicilan rumah. Kalau menteri sama anggota dewan yang 50-an puluhan juta lah. Ya kalau mau nggak dia? Ya, jadi pertanyaan kita juga kadang-kadang kan dalam kondisi yang seperti ini, sebetulnya 1 minggu yang lalu kita udah bahas tentang bahwa opsi pemerintah dalam melihat
permintaan daya beli menurun ini akhirnya kan diambil masyarakat yang dipaksa untuk ditarik dana dari masyarakat dalam bentuk pajak, sehingga kemudian seolah-olah gitu loh sumber pendapatan negara itu dari pajak saja, dari pajak saja, tidak dari yang lain gitu kan, dengan mengabaikan beberapa opsi-opsi lain. Nah, besok kita suruh aja anak SMA jadi. Nah, kalau menurut Om sendiri kan yang sepengetahuan Om sebagai seorang jurnalis, katakan seperti udah ngeliput kemana-mana dan juga tahu sebetulnya beban terbesar negara ini pengeluarannya itu komposisinya kemana sebenarnya? Kalau kita lihat ya, aku sih menganalogikan ke Pemprov aja dulu, ke provinsi ya. Di provinsi itu belanja pegawai yang lebih banyak. Persentasenya berapa? Gaji pegawai ya? Kalau dulu itu sampai 80% loh. Oh. Ya. Nah bisa bayangkan kalau nasional juga menerapkan yang sama ya? Menerapkan yang sama. Tapi untung di nasional kayaknya lebih rasional sedikit lah ya. Apalagi kan ada aturan-aturan yang jelas untuk pendidikan tuh 20% udah undang-undang. Nah yang lain nggak masuk undang-undang gimana? Kan bisa. Nah, makanya ada case rumah di Pebble yang terbengkalai gitu ya. Banyak salah. Karena nggak masuk opsi item pengeluaran ya. Astaga. Jadi belanja kebutuhannya jadi kecil kayak. Nah untuk nutupin itulah mungkin kenapa nggak gaji-gaji para pejabat-pejabat sekelas kementerian itu dikurangi itu gimana itu? Kita nggak tahu DPR, MPR. Kita nggak tahu nomenklatur yang real untuk APBN itu gimana sih. Kalau bisa sih ngintipnya enak kali. Kemana uang itu lari sebetulnya? Iya. Kayak kita lihat tadi kayak Ustadz bilang, untuk cicilan utang aja udah 400 sekian T. Nah untuk kemarin aja kita lihat bansos 400 sekian T lagi. Betul. Ya. Terus nanti kalau memang jadi juga enggak tahu lah ya makan gratis tuh. Makan gratis tuh enak ya dari makan siang ganti ke sarapan pagi. Iya. Sarapan pagi enak kerja sama di sini. Dan kementeriannya memang ada rencananya. Enggak, di sini enak kalau di sini. Kementerian sarapan pagi bubur. Di Pokoknya sini, kementerian di sini juga nanti ada dinas sarapan pagi mungkin ya. Iya. Enak di sini. Kalau anggarannya di bawah 10.000 kerjasama aja sama Bibalap. Iya. Iya kan? Yang hanya ada di Kota Medan ya Bibalap itu ya. Pakai Bibalap dari 10.000 kan bisa tawar jadi 8.000, mungkin jadi 5.000. Pokoknya ada lah sarapan pagi. Harganya 5.000 tapi penganggarannya 15.000 tuh. Oh nggak tahu lah gitu itu mati-mati orang gitu itu kan. Nah, itu perlu diintip tuh. Kalau orang kampus kayak Cikgu perlu ngintip itu. Perlu mengkaji. Emang kerjanya ngintip aja nih. Cuman sayang kali kita lihat di mana-mana nggak ada intelektual kampus yang bicara masalah tapera ini sendiri. Termasuk Triguna Dharma. Aku nggak tahu. jangan sebut merek. Jangan sebut merek. Karena sering jualan masalahnya. Gitu. Oke, Om, aku mau potong dulu, sorry. Boleh dipotong. Terkait dengan pembicaraan tadi kan bentuk komplain dari salah satu netizen katakan yang bersuara di media sosial. Ya nggak ada yang minta kan? Iya, betul, nggak ada yang minta kan. Jadi sebenarnya kalau menurut Om sendiri, tapera ini kan kesannya dipaksakan. Dia sebenarnya solusi atau masalah baru yang muncul? Nggak, kalau aku lihat sih yang muncul ya, kalau dulu ditutup berarti kan ada masalah. Oke. Tahun 2018 ditutup berarti kan ada masalah. Nggak ada klarifikasi juga masalahnya? Nggak diklarifikasi. Nah sekarang dimunculin lagi berarti kan ada cari masalah baru. Karena banyak kali masalah di sini yang harus ditutupi. Nah ini mungkin aku nggak tahu lah ya, entah trik komunikasi yang untuk menutupi komunikasi yang lain. Baik, seperti kata iya, tadi. Kita tanya dulu kepada Ustaz Tommy sebenarnya terkait dengan menyediakan perumahan tadi. Sebenarnya memang secara individu itu memang kewajiban individu dan peran negara di mana di situ gitu loh sebagai peri ayah atau yang mengurusi masyarakat. Karena kan kemarin kita sempat tanyakan ke Om Ben itu terkait dengan apakah memang sekarang ini hubungan masyarakat dengan pemerintah itu sudah muncul hubungan penjual dengan pembeli gitu, bukan melayani dengan dilayani gitu loh. Iya. Jadi sekarang mindset berpikir kita memang sudah pure demokrasi kapitalis ya. Dimana kapitalis itu posisi peran pemerintah hanya sebatas regulator,
regulator gas ya, maksudnya sebagai pembuat undang-undang. Tapi makin gampang memahaminya dengan regulator. Tapi memang sekarang lagi trennya oke gas. Regulator itu buat undang-undang. Jadi pembulian. Ya, rakyat itu dijadikan objek sebagai dia penjual, masyarakat pembeli, bilang Pak Zen tadi. Jadi segala sesuatu tidak ada yang gratis. Jadi nggak ada kedaulatan rakyat lagi. Tidak ada. Segala sesuatu itu nggak ada yang gratis. Semua itu ada transaksinya, termasuk TDL, BBM, LPG, semua kan kita dikenai bayar, semua bayar. Nggak ada yang gratis lah. Yang gratis yang memang ada tapi bisa diperhitungkan persentasinya. Jadi kalau dilihat dari sana maka berbeda 360 derajat dengan Islam. Kalau dalam Islam, pemerintah itu memiliki konsep ri'ayah si'uni al-ummah, yaitu mengurusi urusan umat. Dalam bahasa kerennya itu public service. Public service itu dia pelayan umum, pelayan bagi masyarakat. Jadi dia melayani, bukan dilayani. Kalau sekarang kan mereka dilayani oleh masyarakat. Sementara kita seharusnya, jadi kita pelayan gitu. Nah, konsep inilah yang dibangun dalam Islam. Kalau memang dikatakan tempat tinggal itu menjadi salah satu kebutuhan asasi, asalnya itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau kita lihat betul konstitusi kita, Ustadz, itu begitu mereka. Iya, berarti konstitusinya. Mereka nggak konstitusional dong. Ya, konstitusi itu bisa di amandemen dengan konstitusi yang lain gitu. Jadi saat sekarang ini pemerintah lebih sering membuat ketentuan aturan dengan undang-undang. Seperti tapera ini kan dengan peraturan pemerintah PP nomor 21 2024. Nah, jadi kembali ke Islam tadi, maka dalam hal inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pimpin, dan setiap penguasa, pemimpin itu pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpin. Maka dalam hal inilah Islam mengatur tentang kepemilikan, milkiyah, ya, kepemilikan tanah. Dalam hal ini dalam fikih muamalah ada disebut tanah khorijiyah, tanah usyuriyah, di mana tanah Khurujiyah tadi adalah tanah yang didapat dari penaklukan, dalam bahasa fikihnya itu futuhat, penaklukan negara-negara kafir ketika jihad fisabilillah itu dikumandangkan. Jadi semua harta tanah, bangunan yang dimiliki oleh kaum muslimin itu milik negara dan diserahkan kepada rakyat yang mau mengelola. Oke, dalam konteks Begitu. ini bisa dikatakan nggak bahwa kebijakan tapera itu adalah kebijakan yang batil? Ya benar, karena jelas Allah katakan surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratin an taradin minkum. Hai orang beriman, janganlah kalian di antara kalian itu memakan harta dengan cara yang batil, dengan gosop tadi, mengambil hak orang dengan paksa. Ini kan dengan paksa. Ya, kecuali dengan transaksi jual beli yang saling ridho, bukan dengan cara seperti itu, dan itu terkategori harta yang haram. Nah, kembali kepada kepemilikan tadi, ditambah dalam fikih muamalah masalah pertanahan itu diatur ihya al-amwat, yaitu menghidupkan tanah mati. Jadi di dalam Islam ketika ada lahan tidur, bukan dia bawa selimut bantal tidur di situ ya, artinya nggak dikelola, tidak dimanfaatkan, itu diambil alih oleh negara, lalu diberikan kepada orang yang belum punya tanah. Hari ini berapa banyak tanah yang bertuan, nganggur, gedung berapa banyak? Itu lahan mati semua. Itu ada undang-undang. Ya, dalam Islam diatur itu. Ya, jadi pada masa Khalifah Umar sendiri pernah lahan sahabat itu diambil karena nggak dikelola, nggak sanggup. Ditanya apakah sanggup mengelola ini atau tidak. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sarana yang diberikan oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah individu pribadi itu memiliki kewajiban untuk memberi nafkah diri dan keluarganya, termasuk Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah istri-istri kalian pada tempat tinggal di mana kalian berada, la tudaruhunna litudayiku alaihinna. Janganlah kalian memberatkan mereka dengan tidak memberi tempat tinggal, dengan sehingga menyempitkan hati mereka. Jadi Allah Maha tahu nih bahwa tempat tinggal itu
perkara kebutuhan primer, tempat kita bernaung dari panas, dari hujan, dari angin, ya, dari tempat berlindung agar aurat kita tertutup dan seterusnya. Maka dalam hal ini wajib bagi para suami, ayah memberikan tempat tinggal bagi keluarga sesuai dengan kemampuannya, nggak mampu beli ngontrak. Ya, maka dalam hal inilah supaya dia mampu, negara itu menciptakan kondisi ekonomi, iklim ekonomi yang sehat. Dalam artian bagaimana orang bisa memiliki rumah, tempat tinggal kalau ekonomi sulit terus. Begitu kan? Maka semua sarana prasarana perekonomian itu digerakkan. Ekonomi real itu bukan seperti kapitalisme ekonomi sektor non real yang dikembangkan. Sementara sektor real itu dimatikan. Nah, ini mematikan roda ekonomi itu berputar begitu. Nah, inilah minimal 3 hal ini yang difasilitasi oleh Islam agar memang setiap orang itu punya tempat tinggal. Baik, oke, kalau begitu bisa dipastikan bahwa kebijakan ini harusnya ditolak lah ya. Yes, ditolak. Nggak, keren, aku setuju aku memang. Itu sebetulnya kan peraturan ya. Peraturan pemerintah berarti untuk keteraturan kan. Iya, betul. Dan keteraturan atau kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan yang digambarkan Ustadz tadi. Menurut aku kebijakan itu adalah untuk memudahkan, meringankan, dan membuat seorang itu jadi lebih baik. Oke, itu kan terkait dengan tujuan-tujuan diciptakannya aturan tadi kan? Itulah aturan. Iya. Kalau aturan, pertanyaannya tadi kalau kita lihat sekilas dari video, dia mempertanyakan yang minta siapa gitu. Iya, berarti aturannya tidak teratur, tidak membuat masyarakat itu sejahtera, tidak membuat masyarakat itu merasa diatur dengan baik. Ya muncullah malah muncul kegaduhan ya. Iya, makanya tidak perlu terjadi ya. Aku tanya sama Om, sebenarnya dalam konteks peraturan, ketika peraturan itu tidak ada permintaan dari masyarakat, emang itu wajar? Boleh. Boleh. Ketika seorang kita kasih kewenangan, kita amanahkan kedaulatan yang kita punya kepada dia. Asal dia bisa membuat aturan, membuat kita senang, boleh, silakan. Oh, syaratnya harus senang ya? Iya. Masalah permintaan iya atau kebutuhan itu dong. urusan lain ya? Iya, namanya aturan itu adalah untuk semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat. Kalau aturan ini tidak mensejahterakan rakyat, membuat rakyat gaduh, itu mana-mana bukan aturan. Artinya kalau seandainya dia tidak menciptakan aturan baru, hanya menjalankan aturan yang lama juga nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Karena masyarakatnya sendiri belum sejahtera rata ya? Sebetulnya kan yang harus diatur itu ketika masyarakat dongo, aku bilang bukan dungu lagi ya. Ketika masyarakat dongo itu sama dengan bego ya. Jadikan masyarakat itu pinter, itu aturan, Iya. itu kebijakan, bijak namanya kan. Tapi kalau masyarakat nggak perlu duitnya dipotong untuk rumah orang lain, walaupun namanya gotong royong. Ya kan nggak segala sesuatu harus digotong royongkan. Ya kan aku aja belum bisa kok digotong royongkan gitu. Betul. Itu malah. Nah, ini bukan kan ketidakbijakan atau memang pemerintah dalam hal ini memang udah butuh masyarakat untuk menolong mereka gitu. Jadi apa gunanya ada pemerintah? Nah, itu yang dari awal tadi aku bilang tadi, udah habis duit apa? Serius itu kan? Nggak tahu, kita nggak tahu. Kan bisa aja. Atau tapi seperti yang diungkapkan di video awal tadi tuh ya mungkin di awal kebijakan tuh memang siapa yang minta kan itu bilang protes wajar lah itu, buktinya BPJS saja di awal-awal juga dulu protes sama, tapi sekarang berjalan juga dinikmati oleh masyarakat. Aku baca sekarang masyarakat ini ditakut-takuti terus, dikeluarkan nih sekarang tapera, ya kan? Kemarin muncul satu berita mau ngurus SIM harus punya BPJS, ya betul, ya kan? Nanti untuk ngurus BPJS harus punya tapera, gimana? Terus untuk punya tapera harus punya apa? Apa ya gitu ya, lagi-lagi apa lagi gitu ya dicari-cari ya. Kalau kulihat sengaja rakyat ini dibikin pusing, jadi nggak banyak gerak lagi. Baik. Jangan banyak cakap lagi. Ya, antar lagi ini para UMKM ya, usaha kecil mikro menengah ya. Siap-siap ya. Siap-siap Anda semua yang dimanapun berada ya. 3%. Baik untuk melihat gambaran bagaimana begitu pusingnya masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang lahir ya dari kemarin itu terkait dengan itu ketidakbijakan. Iya, atas keputusan ya, dari keputusan yang diambil terkait dengan kenaikan PPN menjadi 12, kemudian juga UKT yang naik, terakhir juga tapera musim. Bisa kita lihat analoginya pada video anak bayi yang ditampilkan oleh operator sebagai berikut.
Oke. Ya, Segitunya segitunya. Jadi itu tadi si bocah tadi itu gambaran masyarakat. Iya betul. Yang sudah punya penghasilan, punya pendapatan, dan ayam-ayam itu adalah tagihan-tagihan yang muncul. Ya dari mulai BPJS, kemudian PPN nanti yang mau dibayar, kemudian juga masuk tapera di dalamnya. Jadi apa ya, tangisannya itu menggambarkan sebetulnya dia nggak ikhlas terhadap apa yang dilakukan, semacam terpaksa kan. Jadi kalau kulihat ada yang memang masyarakat menikmati. Kita nggak bisa tutup mata juga. Ada kebijakan pemerintah itu yang bagi masyarakat kecil berguna. Contohnya BPJS. Oke. Ya. BPJS itu banyak loh orang masyarakat kecil, terutama yang dapat pembayaran dari pemerintah. Itu terbantu, ya. Ya kan? Tapi kalau tapera, aduh. Tapi kalau BPJS sendiri kan memang dikumpulkan uang dari masyarakat juga, itu uang masyarakat, oke, itu kan jatuhnya kayak asuransi murni jadinya tetap. Enggak. Kalau yang tidak mampu dibayar pemerintah melalui APBD, APBN atau segala macam. Ya. Itu dibayar pemerintah. Itu terbantu rakyat. Itu iya. Walaupun kayak kemarin kasus ikan Ponji juga nggak terlayani dengan baik, itu lain cerita lah ya. Itu lain cerita, itu kalau kita bilang ada oknum, human error. Ada oknum tertentu dalam satu sistem, itu wajar. Dia ikut training dia. Nah, ya dia belum ikut training atau belum di training sama Ustaz. Belum tercerahkan ya. Belum tercerah. Nah, itu ada. Nah, kalau tapera kayak taktik pemerasan rakyat, nggak tahu aku. Kalau menurut Ustaz Tommy sendiri, harusnya pemerintah dalam hal ini bertindaknya seperti apa sih? Ya, jadi prinsipnya dalam Islam itu Rasulullah SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan persulit. Kalau sekarang kalau bisa dipersulit, ngapain dimudah? Permudah. Nah, gitu. itu yang namanya kebijakan. Iya. Bijak itu kalau mempermudah. Gitu. Jadi dalam Islam begitu, jangan kita menyulitkan. Nah, rakyat ini sudah sulit dan ini menjadi beban berat bagi penguasa nanti di akhirat. Makanya ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu meminta kekuasaan kepada Rasulullah, minta jadi pejabat, dikatakan ya Abu Dzarin innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, engkau ini orang lemah, enggak punya leadership, enggak punya manajerial. Lalu Rasulullah mengatakan fa innaha, maka sungguhnya pada jabatan itu khizyun, menjadi kehinaan, wa nadamatun, menjadi penyesalan fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Illa man akhaza bihaqqiha, kecuali orang-orang yang mengambil jabatan itu dengan cara yang benar. Dia memang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan dia orang yang amanah begitu. Mengambil atau di kalau kayak sekarang ya orang yang amanah, intinya itu. Yang terjadi sekarang proyeksinya jadi ke depan bagaimana? Ya, Banyak sekarang kita lihat pemimpin yang nggak berprestasi pun akhirnya karena punya dekat sama kekuasaan, punya uang, akhirnya bisa memimpin. Artinya jabatan itu sebagai amanah itu tidak dipahami dan diyakini. Dan dia menganggap LPJ itu hanya 5 tahunan, bukan nanti di akhirat. Maka sekali lagi kerangka mindset berpikir kita itu kalau dibangun berdasarkan asas akidah Islam, itu iman, Islam itu sendiri, dia insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah. Tapi kalau tadi dari awal dia sudah membangun kerangka berpikirnya tadi sebagai penjual, rakyat pembeli, dia juga pemodal, butuh modal mau jadi penguasa. Sekarang mau nyalek harus jamnya berapa M. Jadi gubernur mau jadi kontestan pilkada kan bentar lagi kan, jadi gubernur harus berapa M. bahkan triliun. Awak punya ember. Itu bocor-bocor. Jadi itu apa ya? Itu yang melatar belakangi masalah-masalah kita. Akan berbahaya nggak sih ke depannya kalau seperti ini terus-terusan strategi? Akan berbahaya karena memang akan melalaikan tugas dia. Makanya tadi mindset dia itu adalah dilayani, bukan melayani. Jadi ketika itu terus dipahami, terus menerus, pejabat ini maunya dilayani oleh rakyat, bukan melayani rakyat. Apa mereka itu nggak tersentuh, tercerahkan sama? Tercerahkan, tapi sama ya kita bilang lah khutbah. Tercerahkan, tapi ini sebuah sistem, mau tidak mau mereka harus. Ingat dulu mantan Bupati Banjarnegara bahwa pejabat itu memang harus dipaksa korupsi. Dia ngomong gitu, nih gaji ditunjukkan, nih gaji bupati cuma 5 juta. Loh, saya jadi bupati itu miliaran. 5 juta sebulan kali setahun kali 5 tahun berapa, nggak balik modal. Ya itu kan gaji. Iya. Tapi kan setiap kepala daerah itu punya tunjangan. Oke lah sama tunjangan. Punya hak bagian dari pengutipan pajak. Ada yang dia kalau dia lurus saja
sebetulnya banyak dia dapat dari Oke lah. yang halal ya. Oke lah, halal. Tapi kira-kira dapat nggak modal dia miliaran untuk janjian jalan bupati? Nah, kan kalau, gitu kan? kalau itu biaya politik. itu masuk akal sama aku karena aku pernah bicara dengan beberapa kawan dan diantara mereka mantan pemimpin Pejabat ya. untuk menjadi wali kota aja. Itu 50 M. Ya, ini untuk yang Ingat ya menyaksikan buat yang atau ingin ya, menjadi mau nyalon ya. nyalon ya 50 M jangan. 50 M loh. Kita anggap Tahun aja- berapa tuh Om? Tahun berapa tuh? Ya sekitar 5. Oh, sekarang udah naik dong. Sekarang 2024. Cerita ketahuan siapa orangnya. 2024 sekarang. Kayak Wali kota gitu mah lah. bisa di mana aja ya. Itu kan pasti jauh-jauh kan di Sumatera. kan. Mungkin di Papua itu wali kotanya ya. Pokoknya bukan di Konoha. Bukan di Bukan di Konoha. Wali kota Singapura, wali kota Malaysia atau di mana-mana wali kota banyak lah ya. Jadi itu fakta. Kalau 50 M, kalau dia pakai duit pribadi mau nggak? Iya. Ya kan nggak. Jadi mungkin yang tidak pakai duit pribadi itu yang non pribadinya itu yang minta. Itu yang dibilang siapa yang minta? Ya, yang sedihnya adalah Indonesia ini kaya raya ya, diceritakan dari zaman dahulu kaya raya dengan sumber daya alam. Bahkan di Islam sendiri kan ada yang dianggap demikian Pak Mahfud aja bilang yang terbaru aja kita tengok Pak Mahfud bilang nggak usah kerja orang Indonesia kalau dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan konstitusi ya harta negara ini kita nggak usah kerja 20 juta sebulan per orang. 20 sampai 40 juta ya kemarin ya. Nah, sampaikan juga. Itu per orang ya. Per orang. Jadi kalau satu keluarga itu 5 orang, Udah surplus ya? 100 juta Ini yang lah. nikmati suaminya Sandra Dewi ya, seorang ya. Itu udah kuhitung itu kalau Baik. kalau ditonton kan berapa ton itu. Iya. Baik, ini kita baca dulu ada 2 komentar dari Ordal. Ya, dari Medar Prianto menyatakan apa penilaiannya menurut narasumber terhadap komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terhadap program Tapera ini? Jadi aku ngelihat ini kan persepsiku Iya, ya. persepsi. Kalau persepsi aku ngelihat ada sesuatu yang ingin dibuat pemerintah untuk heboh. Untuk menutupin sesuatu lagi. Kehebohan apa yang akan ditutup oleh kehebohan ini? Oke. Ya. Polanya memang seperti itu ya. Dan pola itu terjadi selalu, Berulang-ulang ya. ulang-ulang. Berulang-ulang kali. Jadi satu topeng untuk menutup topeng yang lain gitu. Sebegitu buruknya berarti sistem pemerintah sana. Dan itu terjadi mungkin seharusnya itu tidak terjadi. Jadi semenjak reformasi. Ternyata emang reformasi kita. Betul-betul reformasi ya. Kita reform dari satu bentuk ke bentuk Iya, yang iya, lain iya, gitu. betul. Dan semuanya uji coba ya, trial and error ya. Kalau trial and error enggak, tapi memanfaatkan error. Iya. Asasnya manfaat intinya itu ya. Memanfaatkan error karena dari pertama kita berubah dari yang sangat totaliter menjadi bebas dimanfaatkan orang keeroran kita ini. Ya Baik. kalau kita manfaatin enak, tapi yang manfaatin orang. Iya, baik. Tapi ada kebijakan tuh pemerintah mengatakan itu organisasi boleh mengelola tambang. Aku nggak tahu lah ya. Coba kalau nanti Itu solusi juga tuh. Kalau RT boleh ngelola tambang gimana? Oke. Nanti kita sambung. Kalau dari Ustadz Tommy sendiri, apa penilaian menurut narasumber terhadap komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program Tapera ini kepada masyarakat? Gimana Ustaz? Komunikasi publik. Iya. Jadi pemerintah itu dalam mengkomunikasikan program Tapera ini menurut Ustadz seperti apa gitu yang dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya karena ini kebijakan yang memberatkan, ya seharusnya nggak perlu dikomunikasikan. Seharusnya yang kabar itu yang gembira. Ya. Sekolah digratiskan, gitu, kuliah digratiskan, itu yang dikomunikasikan, bukan perkara yang malah justru diberatkan kepada rakyat. Bagaimanapun sosialisasinya kalau memberatkan pasti rakyat tidak suka. Pasti rakyat tidak senang. Bagaimanapun dia mau setahun dia sosialisasi turun ke masyarakat, semua perangkat pemerintah dilibatkan, ya rakyat akan muak dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Baik, bisa dibaca. Dan sabar itu ada batasnya atau tanpa batas atau bagaimana? Karena setiap kali ada kebijakan apapun gak ada reaksi yang Tapi memang luar biasa. Kan ada yang bilang
kalau ditampar sekali kasih Baik, satu lagi. nanti kita lanjut, kita coba lihat dulu bagaimana nanti dua narasumber kita ini mengomentari video kita yang ketiga ya, kalau nggak salah ketiga atau keempat sih? Yang keempat. Silakan. Tapera berinvestasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga udah nggak percaya sama pemerintah. Padahal bagus loh, misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Lu bayangin nanti. Itu panjang loh sebenarnya videonya masih. Bagus ya. Tapi ini komentarnya gimana? Itu kan salah satu netizen ya yang mengomentari terhadap kebijakan. Dan banyak loh yang kayak gitu, bukan satu. Aku juga punya beberapa koleksi yang kayak gitu ya. Jadi kita hitung aja lah. UMR 3%. Iya. Ya, itu tadi hitungannya udah bagus 5 juta dibilang kan? Nah, dapatnya 45 juta begitu dia pensiun. Berarti dia hitungnya masih anak muda. Kalau orang yang kayak aku umur 25 tahun yang masuk ya kan, begitu pensiun dapatnya berapa? Bisa dapat rumah enggak? Sementara kenaikan harga rumah, harga tanah, fluktuasinya ya. Ya fluktuasi harga rumah dan harga tanah ku lihat di cyberspace. Cyberspace. Itu di daerah yang terpencil aja udah 5% setahun. Sampai 20% di daerah yang makin mewah lah ya. Kalau kenaikannya 20% itu, kalau tadinya tahun ini 45 juta, tahun depan udah 90 juta. Apa bisa Tapera itu memberi jaminan untuk dapat, walaupun kayak Taperum itu dulu coba hanya jawab untuk lagi, uang Om. muka. Jawab lagi Om, logic atau magic? Enggak, ya kalau kita magic dapat ya. Kalau kita magic dapat. Paling enggak kita bisa dapat Magicom. Baik. 45 juta tuh Magicom bisa beli berapa ya? Bisa jadi bisnis ya. Bikin nasi goreng atau segala macam dengan Magicom. Baik. Oke, tapi mungkin bisa komentari tadi potongan video yang kita tayangkan? Iya. Jadi itulah magicnya tadi ya, bahwa orang hidup hari ini untuk esok. Tapera ini bicara masa depan untuk ya masa depannya lagi, yaitu alam kubur. Ya tadi kan ceritanya nunggu pensiun tuh, baru dinikmati. Betul. Hingga berapa lama lagi dia memiliki rumah. Dan tadi harga rumah itu umpamanya sekarang tipe 36 rumah SS itu 120 juta, mungkin ketika 20-25 tahun lagi bisa 200 juta begitu, dan uangnya hanya sebatas itu. Dan nilai uang itu tidak akan ada artinya. Uang Tapera tadi dapat rumah masa depan. Itulah. Ya itu. Jadinya itu. Ini kan magicnya di situ gitu. Nah, tidak logiknya di situ. Karena itulah ini sebuah ide konsep yang ngakal-ngakali rakyat gitu, bagaimana supaya bisa nampak wah gitu menolong rakyat, padahal ini memeras rakyat. Ya, sekali lagi pungutan ini pungutan liar, pungutan legal yang memberatkan beban bagi rakyat. Nah, sebaiknya rakyat bagaimana bertindak? Ya, rakyat menolak karena memang pemimpin itu ada karena dari rakyat. Begitu. Tapi kalau memang kita pikirnya agak liberal, memang rakyat nggak akan bisa beli rumah dengan kemampuan dia secara pribadi. Dan pemerintah harus turun tangan. Tapi turun tangan pemerintah jangan kayak begini dong. Maunya pemerintah itu turun tangan, dia bikin land bank sehingga harga tanah itu tidak bisa digoreng. Ini yang jadi masalah kan sekarang. Cemana mau beli rumah, orang tanah itu digoreng. Minggu depan harga naik. Ya, tapi kalau terkait dengan harga naik itu mungkin salah tanah satu itu indikator lain kan inflasi juga terjadi kan. Kenapa negara membuat itu sedemikian rupa jadi sedemikian liberal? Padahal tanah itu milik negara. Negara kalau mengatur dia dijadikan itu sebagai land bank dengan harga tetapan harga atau tetapan kenaikannya nggak sampai 1% mungkin setahun. Mungkin akan lebih ringan bagi masyarakat untuk dapat. Ini enggak, tanah diberikan secara izin prinsip kepada pengembang tertentu atau kepada pemodal tertentu untuk mengembangkan perumahan. Kalau dulu dengan Perumnas, aku cicilan rumahku di Perancis, rumahku di Perancis, perumahan cicilan Simalingkar. Ya, itu 25.000.
Per bulan ya? Per bulan. Oke. Memang sih sekitar 30 tahun lalu gitu. Kalau kita hitung pemerintah dengan kebijakan begitu sekarang mungkin 300.000 mungkin kita anggap ya. Rakyat masih sanggup kalau 300.000. Nah yang begitu dong yang sediain. Nah itu kebijakan. Ada dengan banyak tadi yang disampaikan Ustadz tadi ya, Ustadz Tommy, ada banyak lahan kosong yang memang itu dijadikan ya. Ada itu kita nggak tahu lah. Ada undang-undangnya, aku lupa undang-undang tahun berapa. Kalau ada tanah terlantar itu negara berhak mengambilnya. Dan dibangun perumahan. Jadi ada kesamaan aturan berarti dengan konsep Islam ya? Nah ada kesamaan itu ada karena namanya aturan itu kan harmoni ya. Harmoni itu kan rahmatan lil alamin Ustaz ya. Yang harmoni itu. Jadi itu ada kesamaan seperti itu. Nah itu nggak dijaga dalam konsep bernegara Pancasila ini. Yang dijaga oleh konsep negara Pancasila ini nggak lagi nilai, tetapi price. Berapa saya dapat? Berarti itu bukan esensi yang asli berasal dari Pancasila kalau gitu. Nah itu dia aku mau bilang tadi tidak Pancasilais. Nanti takut dosa. Takut rosa ya? Takut rosa ya. Nah yang kayak begitu itu nggak ada lagi dalam jiwa Indonesia, masyarakat Indonesia. Nanti itu saya akan tanyakan lagi sebagai closing statement dari Makin seru ya, makin seru dan makin. Coba minta lagi tampilkan karena beberapa netizen masih ngelihat ya bahwa program Tapera ini dengan berbagai persepsi dan kecurigaan. Mungkin bisa ditampilkan video kita yang terakhir kayaknya ya, yang kelima atau yang oke, yang keempat silakan. Asabri dikorupsi, Taspen dikorupsi, Jasara Harja dikorupsi, Jiwasraya dikorupsi. Sekarang ada lagi Tapera, bakal dikorupsi nggak? Ya kalian tahu sendiri lah. Kalau mau bersih-bersih amat di surga aja lah kau. Tapi inilah hebatnya Jokowi, beliau paham betul prinsip hemat pangkal kaya. Karena hemat jadi bisa nabung, jadi kaya. Sehingga beliau mencetuskan perpres yang absolutely revolusioner. Tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya menabung tapi wajib, gokil. Dan ini sebenarnya perpres ini itu bentuk kecintaan Jokowi sama negara karena beliau paham betul tanpa koruptor negara ini pasti bubar. Bagaimanapun juga koruptor itu adalah bagian dari ekosistem politik yang perannya sangat penting. Secara analogi, jika tikusnya punah maka predator di atasnya ikut punah, ya kan? Tikus dimakan ular, ular dimakan elang dimakan apa ya? Elang dimakan apa ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Asabri di Ya, nah ini gimana? Ini kan salah satu statement pedas dari masyarakat mencurigai bahwa sebenarnya program Tapera ini ujung-ujungnya berakhir pada pengumpulan dana yang arahnya nggak jelas, malah nanti tersandar dengan kasus-kasus korupsi gitu loh. Nah, wajar nggak sih sebetulnya masyarakat punya penilaian seperti itu? Kalau belajar masyarakat ini otodidak ya, kita bilang belajar otodidak nih. Dari kenyataan 10 tahun terakhir sangat wajar muncul kata-kata seperti itu. Ya. Karena nggak ada lagi rasa nyaman, rasa aman, trust itu ya. Rasa nyaman, rasa aman, rasa segala macam sehingga dia diperlukan tikus memang. Biar laut Chua itu pada Tapi kalau nanti tadi disampaikan kalau misal tikusnya mati nanti ya, makanya perlu tetap harus tikus bagi mereka. Bagi kita enggak. Kalau kita lihat di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita yang kemanusiaan aja. Pemerintah itu punya rasa kemanusiaan enggak ketika ada masyarakatnya tidak makan atau tidak tidur dengan perut berisi? Oh enggak lah, enggak ada. Buktinya masih banyak itu gembel-gembel di pinggir jalan itu. Kebijakan dia itu justru membuat masyarakatnya tidur dengan perut kosong. Ya. Bijak nggak itu? Kebijakan itu adalah mempermudah. Kalau tadi ada sulit, kenapa dipermudah gitu kan? Itu kan udah lari dari kaidah-kaidah yang diajarkan. Aku nggak tahu ya, dulu aku ikut pola penataran P4 ya. Kayak gitulah P4 pola sekian ya. Itu masih ya bagi aku masih relevansi. Pancasila itu harus dikembangkan lagi. Kalau enggak sekarang P4 tadi itu pedoman pengaman Pancasila. Ya. Baik, oke. Nah itu nggak ada lagi di pemimpin kita. Di pemimpin kita yang gua anggap, walaupun ada namanya badan apa Pancasila segala macam, tapi mereka nggak pakai itu. Oke, baik. Aku mau nanya yang agak beda sih sama Ustaz Boleh, Tommy. harus beda. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang kesadaran masyarakat dan kegelisahan terhadap kondisi yang ada gitu kan, bahwa seolah-olah
boleh dikatakan masyarakat tuh tahu dikacangin gitu lah kasarnya gitu kan. Tapi kenapa nggak terjadi perubahan Ustaz di tengah-tengah masyarakat Atau dan ini bentuk- kayaknya nggak menemukan solusi alternatif untuk berubah dan bangkit mencari solusi terhadap problem yang ada. Jadi kayaknya udah terbiasa disakiti gitu kan. Tapi bangsa yang ramah. Mungkin kita tunggu komentar dari Ustaz. Atau Silakan, bentuk Ustaz. ini bentuk uji keimanan, jadi memang harus sabar, sabar ya gitu kan. Nah. Ya, jadi memang masyarakat sekarang ini sudah bijak ya, sudah cerdas gitu, tidak bisa dibohong-bohongi, banyak yang sadar gitu. Cuman hanya sampai kepada batas kesadaran itu. Mereka tidak mau what's next. Selanjutnya ini mau ngapain gitu. Mau berubah, perubahan apa yang mau didapat. Buktinya kemarin di 2019 ingin berubah hanya dalam kapasitas perubahan sosok rejim pemimpin. Ternyata dikacangin. Ini 2024 begitu juga perubahan dikacangin lagi. Kan ada yang ingin keberlanjutan. Ya, sampai mau ke MK sekalipun dikacangin lagi. Nah, makanya kita harus belajar, pepatah mengatakan jangan masuk ke lubang kedua kali. Gitu. Ini keberapa kali Ustaz? Berkali-kali. Nah itu pertanyaan saya itu kenapa sampai seperti itu? Ya tadi, maka dalam hal ini tentunya kita bicara Islam, umat Islam. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Maka kalau kita bicara kemiskinan itu ada sebab kultur, ada sebab kemiskinan sistematis. Ya, karena peraturan, karena tadi sistem. Maka kita harus berubah dari sistem yang saat sekarang ini kapitalis, liberal, sekuler, harus berorientasi kepada sistem Islam. Tentunya adalah syariat Islam. Dulu founding fathers kita mencantumkan sila Pancasila yang ke-6 itu kewajiban menerapkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mengapa hal itu dihapus? Begitu. Ini kan menjadi tanda tanya besar bahwa dahulu pun ya ulama kita, pendiri bangsa ini sebagian ulama-ulama dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan NU ya menelurkan masalah itu. Maka ini yang saya katakan tadi, perubahan itu harus jelas ke arah mana. Jangan perubahan jalan di tempat, hanya berganti pemimpin, tidak berganti daripada sistem. Nah, tidak ada sistem yang terbaik kecuali sistem yang bersumber dari wahyu, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang tertuangkan dalam syariat Islam. Itu harus kita wacanakan. Selama ini hanya sebatas ganti pemimpin tanpa berubah sistem. Oke Om, logik nggak tuh solusinya? Kalau belajar dari Piagam Jakarta Iya. Kalau Piagam Jakarta Jangan Piagam Jakarta lagi. Sekarang ini kita real aja ngelihat kenyataan sekarang dan solusi yang ditawarkan. Karena si Ustadz kan tadi solusi itu memang Piagam Jakarta. Dasarnya tadi Piagam Jakarta. Iya. Nah, dulu alasan Piagam Jakarta dirubah itu karena untuk lebih tenang. Kalau dalam keadaan sekarang udah tenang, kenapa bikin repot sih? Dengan aturan yang tidak populis. Dengan aturan yang tidak memudahkan bagi masyarakat. Kalau dulu kenapa Piagam Jakarta dirubah? Supaya lebih tenang, lebih aman. Kondisi sekarang aman, tenangkah atau? Seharusnya kemarin tuh udah tenang. Seharusnya. Ini berandai-andai jatuhnya kalau begitu. Iya, karena memang negara kita ini negara berandai-andai. Karena seperti Ustadz bilang tadi, begini enggak, begitu enggak. Negara apa ini? Enggak lah. Betul kan? Kita mau bilang kita Pancasila. Ada aturan Pancasila tapi nggak dijalankan, kan begini enggak, ya kan? Pancasila enggak. Nah, gitu terus ya? kita mau bilang liberal, enggak. Bukan, kita enggak liberal. Komunis katanya. juga enggak ya. Komunis dituduh ada banyak komunis, enggak. Ya. Banyak bendera PKI, kader PKI. Kita nggak tahu mau bilang apa. Negara Islam diberangus, enggak juga kan? Enggak juga. Dibubarkan. Jadi negara enggak kita. Sistem kita tuh enggak ada. Jadi kalau kita betul punya sistem, nggak akan 5 tahun sekali terjadi perubahan. Oke. Perubahan. Ini mewakili closing statement sekalian ya? Iya, enggak. Kita ngelihat itu ya. Oke. Kebijakan itu adalah hal-hal yang memudahkan rakyat. Dasarnya apa? Konstitusi. Kalau tidak sesuai dengan konstitusi, berarti siapa mau? Itu kata yang tadi video tadi. Siapa yang minta? Iya, betul. Nah, itu yang kita harus pertanyakan. Memang harus kita pertanyakan sekarang. Aturan yang ada itu siapa yang minta?
aturan tapera siapa yang minta? Betul. Agen perumahan kah yang minta? Betul. Atau pebisnis dari luar ya? kita nggak tahu. Iya, atau IKN kehabisan duit? Iya. Sebut-sebut IKN ini ya? Enggak, karena kemarin ketua IKN bilang mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri ya? Dan kita nggak tahu. Ya, IKN mengundurkan diri banyak ya. hal Lagi dibuka tuh lowongan kerja ya. Masyarakat yang mau sekarang jadi hanya bertanya. Jangan IKN. sampai pertanyaan masyarakatnya nggak terjawab. Bisa menjadi hal yang panas ini Ustaz ya. Kalau udah panas. Iya. Atau mau kita panaskan aja seluruh Indonesia ini. Jadi politik tuh panas. Kenapa? Kalau semua politik ini dikumpul orang dalam satu ruangan, dikelitik satu aja. Jadi ya. Jadi semua. Baik. Bergerak dia. Baik. Nah, jangan sampai begitulah rakyat Indonesia, jangan sampai people power itu Kok udah sebut people power ini Om? Udah terlalu jauh nih proyeksikannya. Jauh, makanya saya bilang. Jadi ini gimana? Sebuah harapan atau apa? Biar kita doakan. Closing Salah ya? enggak. Ya, Closing Om. statement atau apa nih? Cerita-cerita panas sampai udah mau selesai, kopinya nggak panas-panas nih Om. Sebetulnya itu yang ku bilang nggak ada lagi powernya itu. Kopinya udah dingin Om. Jadi itu ya, jangan segala sesuatu itu rakyat yang jadi korban, kelinci percobaan, objek lagi. Ya, rakyat dia jadi objek lagi, dan rakyat akhirnya rakyat itu panas. Inilah yang people power. Karena mereka belajar dari pengalaman yang udah dulu juga pemerintah. 25 berapa tahun coba? Paling cuma demo-demonya cuma hanya paling lama sebulan habis itu udah kalau dulu juga. demo didengar. Iya. Kalau sekarang diancam. Diculik lagi. Nanti kita jangan hilang kau nanti ya. Itu makanya tadi awal gak terlalu banyak. Pak kok diculik awal. Gimana? Kan bawa mungkin sebagai tajuk terakhir kita pembahasan ini, mungkin boleh closing statement kali dari Ustaz Tommy, himbauan kepada masyarakat juga kepada pemerintah dalam menyikapi kebijakan tapera ini. Dan sebetulnya banyak kebijakan-kebijakan yang belakangan ini agak cukup meresahkan, mengkhawatirkan, karena memang langsung menyentuh pada segmen ekonomi yang membuat sesuatu itu mudah sekali goyang dan masalahnya kan ya. Masyarakat belum sejahtera ya. Tadi kalau misalnya masyarakat sudah sejahtera, kebijakan apapun diambil, mau diambil sekian persen pun silahkan. 40 juta per orang lumayan kan, bisa diambil sekian juga nggak berasa kan. Silakan. Jadi saya kira ini momentum yang tepat kita diberi kesempatan di sini, ya himbauan dan peringatan lah dalam hal ini sebagai seorang mukmin, mengingatkan kepada para pemegang kebijakan, penguasa, ya Anda berkuasa itu sementara sesaat, maka ambillah kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran, meminimalisir kemungkaran, kebatilan, juga jadilah sebagai pelayan umat, pelayan rakyat, bukan menjadi memberikan beban kepada rakyat, karena kepemimpinan itu berat, nanti saya katakan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ingat hadis Nabi SAW, bahkan Rasulullah mendoakan bagi para manusia yang diberi amanah jabatan tapi dia mempersulit rakyatnya, dengan Rasulullah bersabda, Allahumma man waliya min amrin min ummati farafaqu alaihim farquq alaih. Ya Allah, siapa saja di antara umatku yang dia diberi kekuasaan, dia itu lemah lembut kepada rakyatnya, kasih sayang, maka kasihanilah dia. Ya, faman waliya min amrin fasaqqu alaihim fasquq alaih. Siapa saja diberi urusan, mengurusi urusan umatku, dia mempersulit, maka sempitkanlah dia, sulitkan dia. Amin. Ini hari Jumat nih. Ini hari Jumat berkah. Kok jadi jantungan ya dengan pemimpin berikutnya? Ya, ini doa dari Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya boleh mendoakan keburukan kepada penguasa yang zalim ya? Boleh. Oke, cukup mungkin? Cukup itu aja. Perlu banyak. Nah, tadi karena memang tadi Om Rizanul yang masih agak abu-abu melihat sebetulnya pakai dasar negara apa sih sebetulnya negara ini kan, masih abu-abu dan masih ragu-ragu nih. Coba di kamera kita boleh buat statement untuk kemudian himbauan kepada masyarakat menyikapi tentang kebijakan pemerintah terhadap tapera, juga nasihat nih kepada penguasa, karena bagian dari kebijakan yang baik bagi seorang muslim adalah memberikan muhasabah atau koreksi terhadap penguasanya nih. Silakan. Jadi kalau untuk masyarakat, bagi aku nggak susah-susah, bersuaralah kalau merasakan kebijakan itu tidak bijak. Oke. Ya. Kalau bagi pemerintah sama Ustadz tadi. Gak enak ini kalau kayak gini, gak enak ini. Ya. Sama kayak Ustadz itu. Cobalah belajar jadi pelayan. Kami nggak minta jadi pelayan tukang ngelap meja, tidak. Tapi sekarang kalian suruh kami jadi pelayan, ngelap meja, ngelap kerjaan kalian. Itu namanya kebijakan
Yang tidak bijak ya. Cobalah pakai otaknya. Dan ingat akhirat ya, ingat akhirat. Enggak. Kalau kau nggak ingat akhirat juga nggak apa-apa. Itu urusanmu. Tapi pakai otakmu dan pakai hatimu. Baik. Karena hidup ini bukan kau sendiri yang hidup. Baik, oke, itu jadi closing statement dari Om Rizanul yang telah hadir mewakili aspirasi seorang jurnalis ya, seorang wartawan lapangan juga yang sudah cukup senior. Mudah-mudahan ini membuka kacamata masyarakat juga dan orang-orang yang mempunyai tanggung jawab ya sebagai pemangku kebijakan agar kemudian melihat bahwa ada masyarakat yang protes loh. Ya, baik itu lapisan bawah, konten kreator juga termasuk juga seorang yang sudah bergelut di dunia jurnalistik yang cukup lama, yang memang merasakan frekuensi yang sama bahwa sama-sama dalam kondisi merasa tidak mendapat pelayanan terbaik. Karena sama-sama rakyat. Sama-sama rakyat, ya, sama-sama rakyat Indonesia. Kayaknya susah ya masyarakat yang dapat seru, istilahnya seru aja susah, apalagi menang aja susah, apalagi seru gimana? Iya. Dan seru aja susah, apalagi menang. Seru aja susah, apalagi menang ya. Tadi juga ada tawaran dari Satomi bagaimana kemudian sistem alternatif yang mungkin masih dipertimbangkan ya, apabila memang kemudian ketika kalau bingung sekali ya menyikapi problematika yang nggak terselesaikan ini dan mengambil pijakan yang abu-abu tadi ya, sehingga menduga-duga mungkin bisa dipertimbangkan juga tawaran dari Satomi untuk menyelesaikan problematika masyarakat khususnya bangsa ini ya, Indonesia, untuk menghadapi ke depan. Karena kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan dan beberapa problem-problem yang bakal muncul di tengah-tengah masyarakat tuh, meminjam istilah almarhum yang sudah meninggal tuh agak ngeri-ngeri sedap kita menjalaninya. Siapa almarhum yang sudah meninggal itu? Ya, itu istilah itu agak apabila nanti boleh searching di Google ya. Ya mungkin ini sebagai penutup perjumpaan kita, sekali lagi terima kasih banyak kepada sahabat podcaster yang mengikuti kita dari awal hingga akhir. Sepertinya hampir 1 jam kita mengudara ya. Sekali lagi tema ini kami angkat adalah bentuk keprihatinan juga kepada masyarakat, walaupun isunya ini ditunda ya, kita berharap ya, harapannya apa nih kira-kira Om? Close. Ya. Harapannya bijak. Bijak ya. Atau jangan memijak. Iya. Atau pemerintah atau pemimpinnya suruh cari lagi konsultan agama yang pas kuliah. Nggak usah pakai agama aja, sebagai manusia aja. Bijak, jangan memijak. Oke. Bijak ya, jangan baik. memijak ya. Itu slogannya ya, bukan untuk bijak. Slogan pilkada ke depan ya kan. Pilih aku. Baik ya. Terima kasih banyak juga kepada Om Rizanul dan dengan Ustaz Tommy sudah hadir pada sore hari ini ya. Yang selalu mensponsor kita. Mau munculkan sponsor kita di bagian akhir, silakan. Mak kesal barangmu tak kunjung datang atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliran kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Itu dia ya. Kalau ingin pengiriman barang aman, jangan lupa ya hubungin mitralogistik.co.id ya. Info belanja tentang Mitra Logistik bisa di-search di Google di www.mitralogistik.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share our YouTube channel ya, Nera Studio Podcast, dan juga kita punya media kita ya, media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan juga di Spotify. Pokoknya dukung terus supaya Nera Studio Podcast tetap eksis mengudara ya, mengembara kemana saja seluruh Indonesia dan internasional. Menjala abangku gitu ya. Menjala itu jadi ya, nggak perlu menyala lagi. Menjala. Oke, baik, terima kasih. Efeknya sampai akhirat loh. Oh iya. Baik. Yang penting nanti pada saat di akhirat kita nggak diminta pertanggungjawaban, kita udah nyampaikan semuanya. Jadi kan. Baik. Sekali lagi Om Rizanul terima kasih banyak, juga Ustaz Tommy sudah hadir di meja podcast kita pada sore hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan edukasi dan menginspirasi banyak orang untuk tetap belajar cerdas, bersuara lah ya, bersuara dan bijak dalam mengambil keputusan ya. Kami berempat yang berdiri dan saya Zen. Aku yang Juda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.